Kali ini ada kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya adalah Mbak Sari. Mbak Sari ini hidup di salah satu desa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Untuk menyambung hidupnya, keseharian Mbak Sari sebagai tukang jamu keliling. Mbak Sari yang bekerja sebagai penjual jamu pernah dituduh memiliki tuyul, tapi secara nyatanya dia itu tidak memiliki tuyul. Dan bahkan dengan sumpahnya kalau dia tidak pernah ke dukun untuk melakukan pesugihan tuyul. Kenyataannya kalau memang Mbak Sari ini mempunyai tuyul, ya harusnya Mbak Sari juga punya kelebihan dalam bentuk materi. Tapi itu hanyalah fitnah belaka. Awal kisahnya, Mbak Sari yang setiap hari bekerja sebagai tukang jamu berkeliling di salah satu desa ke desa yang lain dengan menggunakan sepedanya. Namun pada masa pandemi seperti sekarang ini, Mbak Sari sendiri mengalami kesulitan dalam menjajakan dagangannya. Nah, dari kesulitan itu, Mbak Sari berinisiatif untuk membuka kios di rumahnya. Mbak Sari secara mendadak membuka kios kecil-kecilan yang membuat rumor di lingkungan, yang membuat Mbak Sari sakit hati. Orang-orang berkata kalau Mbak Sari itu telah melakukan pesugihan. Usut punya usut para tetangga yang menuduh Mbak Sari melakukan pesugihan, karena ada salah satu tetangga yang melihat Mbak Sari pergi ke rumah Mbak Dukun. Waktu itu memang Mbak Sari sedang mengalami kram perut, dan dia meminta diurut oleh dukun bayi, bukannya dukun untuk mencari pesugihan. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Mbak Sari ini mengasih uang yang ada di dalam amplop. Namun saat uang itu dikasihkan kepada dukun bayi itu, secara tiba-tiba uang itu melayang. Dukun bayi itu yang ternyata bisa melihat alam gaib. Beliau sontak saja terkejut saat melihat ada tuyul tepat di sampingnya Mbak Sari. Spontan sang dukun bayi menanyakan kepada Mbak Sari, "Kamu memelihara tuyul, Mbak?" Mbak Sari yang mendengar ucapan dari Mbak Dukun sontak saja terkejut. "Loh, itu bukan milik saya, Mbak. Saya itu tidak pernah memelihara tuyul. Demi apapun, saya tidak pernah pelihara tuyul, Mbak. Tujuan saya datang ke sini ini, saya mau pijat perut saya, Mbak. Tapi kenapa kok saya malah dituduh mempunyai tuyul? Sampean kan lihat sendiri, ini amplop ini mau saya terima, tapi uang yang ada di amplop ini jatuh di samping Mbak sendiri. Saat saya komunikasi dengan makhluk kecil ini, tuyul itu mengaku kalau uang yang ada di amplop itu milik ibunya, sedangkan uang ini kan miliknya Mbak Sari," ujar sang dukun. Tapi saya sama sekali tidak memelihara tuyul, Mbah." Mana ada maling mau mengaku. Saya juga bingung. Mau percaya sampean apa percaya tuyul itu. Tuyul yang sebagai makhluk gaib itu tidak bohong. Mbak Sari yang dituduh memelihara tuyul hanya bisa menghela nafas kasar. Padahal yang namanya iblis itu bisa saja mengelabui manusia. Dan semenjak kejadian itu, gosip itu menyebar ke lingkungan sekitar. Akibat banyaknya warga yang datang ke dukun bayi tersebut. Dan dengan gampangnya dukun itu menceritakan kepada warganya kalau Mbak Sari ini memelihara tuyul. Apalagi saat Mbak Sari kini membuka kios di depan rumahnya, dan tetangga sekitar semakin menggunjingnya. Padahal Mbak Sari waktu itu membuka kios kecil-kecilan untuk menyambung hidup di masa pandemi. Tapi karena orang-orang yang memang tidak senang dengan Mbak Sari, fitnah itu kemudian muncul. Muncullah fitnah itu.
yang membuat hampir seluruh orang yang berada di sekeliling tempat tinggalnya menggosipkan, bahkan tega memfitnah kalau Mbak Sari memelihara tuyul. Walaupun Mbak Sari sudah berusaha menjelaskan kalau dirinya ini sama sekali tidak pelihara, dan walaupun Mbak Sari sudah berusaha menjelaskan kalau dirinya ini sama sekali tidak memelihara tuyul, bahkan bukan hanya lewat ucapan saja, tapi dari perilakunya juga ditunjukkan kalau orang yang mempunyai tuyul pasti kedua tangannya diletakkan di belakang. Namun Mbak Sari ketika pergi kemanapun, tangan itu tidak pernah ditaruh di belakang, selalu di depan. Itu untuk meyakinkan orang-orang di sekeliling tempat tinggal Mbak Sari agar tidak lagi menggujingnya. Namun hampir 1 tahun, Mbak Sari benar-benar tersiksa batinnya karena setiap harinya mendapatkan fitnah, cacian, dan makian dari para tetangganya. Padahal pada dasarnya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang dikucilkan akibat fitnah di tempat tinggal sendiri sangatlah menyiksa. Yang namanya orang kampung, kalau ada sesuatu yang ganjil, pasti akan menimbulkan gosip dan akan menjadi sasaran para warga. Seperti yang dialami oleh Mbak Sari. Mbak Sari hampir 1 tahun ini, dia berusaha menjelaskan kepada para tetangga, tapi tetap saja orang yang sudah termakan hasutan, yang semua itu berawal dari dukun bayi, tapi tetap saja yang semua berawal dari dukun bayi. Sampai suatu waktu, Mbak Sari berusaha meminta bantuan kepada praktisi agar orang-orang sekitar tidak lagi mencemooh dirinya. Dari tetangganya yang rumahnya berdekatan pernah ditanya, "Apa kalian pernah kehilangan uang selama ini? Sampean sudah di sini sudah ketahuan, sampean punya duit itu dari bantuan tuyul kan? Sekarang sudah ketahuan ya tidak beroperasi lagi." Mbak Sari menangis mendengar omongan tetangganya yang sangat menohok, membuat Mbak Sari bercerita dengan suaminya. "Kenapa orang-orang mengira saya memelihara tuyul? Kenapa mereka tidak percaya? Padahal saya tidak punya apa-apa." Sudahlah, kalau memang tetangga itu seperti itu, mungkin kita akan dikasih derajat yang lebih sama yang kuasa. Sabar. Iya, tapi sabar itu ada batasnya. Sudah 1 tahun, Mas, saya harus hidup dengan fitnah. Kalau memang saya punya duit, pasti saya akan menjadi orang kaya. Nah, coba lihat sekarang. Buat makan saja kita pas-pasan. Terus kamu maunya gimana? Coba kita mengundang praktisi saja, Mas. Karena semua tetangga tidak ada yang percaya kalau saya tidak punya pesugihan apapun. Apalagi kecurigaan mereka tentang saya punya tuyul. Keadaan Mbak Sari yang terkena tekanan batin membuat praktisi dipanggil untuk menetralisir keadaan rumahnya Mbak Sari. Tapi memang kenyataannya, di rumah Mbak Sari memang tidak ada tuyul. Dari praktisi pun menjelaskan kalau tidak ada yang namanya tuyul. Nah, hasil dari terawangan praktisi atau ritual yang dilakukan praktisi di rumah Mbak Sari, tuyul itu ternyata tidak mempunyai tuan. Itu adalah tuyul nyasar. Entah itu tuyul dari mana yang mengaku-ngaku anaknya Mbak Sari, yang tujuan utamanya tuyul itu ingin diasuh. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, kalau ketahuan seperti itu, akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Singkat ceritanya, setelah tahu asal-usul sebab Mbak Sari, lalu kemudian praktisi itu mengajarkan kepada Mbak Sari, "Mbak, kalau sampean bisa melakukan apa yang saya ajarkan." Satu persatu amalan dijelaskan oleh praktisi. Mbak Sari yang berusaha memahami apa yang diajarkan oleh praktisi itu. Kalau amalan itu tujuannya untuk menangkap atau menangkal si tuyul, amalan itu dilakukan oleh Mbak Sari dan suaminya. Amalan demi amalan, setiap sholat wajib, sholat fardu, dan juga sholat hajat, semuanya dilakukan sehabis sholat-sholat itu. Sampai 1 minggu lamanya, tuyul itu pun datang lagi. Sewaktu tuyul itu datang, karena saking sakit hatinya,
Mbak Sari ingin menangkap, ingin membunuh tuyul itu. Karena Mbak Sari sudah terlanjur sakit hati, hampir 1 tahun lamanya. Tapi karena tidak bisa melihat di mana tuyul itu, Mbak Sari hanya bisa merasakan keberadaan tuyul itu. Meminta bantuan praktisi. "Pak, saya kemarin merasakan keberadaan tuyul itu di dekat saya. Saya dan suami sudah melaksanakan amalan-amalan yang disarankan oleh Bapak." "Iya, memang benar kalau tuyul itu akan datang. Terus bagaimana?" "Ya, pokoknya saya lempar tuyul itu. Dan ternyata apa yang diajarkan oleh praktisi benar-benar terjadi. Tuyul itu pun ditangkap dan dilempar oleh Mbak Sari. Dan setelah tuyul itu dilempar, ada kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami oleh Mbak Sari. Sampai hampir kurang lebih 3 bulan setelah tuyul itu dilempar, Mbak Sari mengalami hal-hal yang di luar nalar. Salah satunya, perut Mbak Sari yang nyatanya tidak hamil, tidak mengandung, namun perutnya secara tiba-tiba membesar, seperti orang hamil, yang membuat Mbak Sari menangis, karena perutnya yang semakin keras, semakin membesar, yang membuat Mbak Sari kesakitan. Suaminya Mbak Sari yang melihat keadaan istrinya seperti itu, sontak saja panik. "Kamu kenapa?" Mbak Sari yang tidak menjawab pertanyaan dari suaminya. Kira-kira jam 10 malam, Mbak Sari dibawa ke puskesmas. Dari pihak puskesmas, katanya Mbak Sari ini sedang hamil. Tapi kalau memang usia kehamilan itu 6 bulan, ya wajar saja. Tapi yang dirasakan Mbak Sari, kalaupun dia hamil dari terakhir haid, itu masih berusia 2 bulan. Dan kondisi perutnya pun belum membesar seperti sekarang. Keadaan itu benar-benar membuat sepasang suami istri itu kebingungan. Sebenarnya apa yang membuat semua ini terjadi? Jam 12 dini hari, suami Mbak Sari mendatangkan praktisi ke rumahnya. Karena kondisi perut yang semakin membesar, semakin sakit sampai sesak nafas. Namun praktisi tidak bisa datang malam itu, tapi bisa datang besok pagi. Dan praktisi itu hanya berpesan, "Amalkan amalan yang sudah saya ajarkan." Saat itu pun dilakukan oleh suaminya Mbak Sari. Suaminya mengambil air wudhu, melakukan sholat hajat. Setelah itu meminta barokah doa dan membaca sholawat Nabi yang diusapkan kepada perutnya Mbak Sari. Diusapkan terus-menerus, yang membuat nafas Mbak Sari yang tersengal-sengal kini kian teratur, mulai kembali normal. Keadaan perut yang membesar, kira-kira jam 1 malam, perutnya berangsur-angsur mengecil. Tiba-tiba di keesokan harinya, kondisi perutnya Mbak Sari membesar lagi, dan itu membuat suaminya khawatir. Perut yang tiba-tiba membesar seperti hamil 6 bulan, membuat suaminya khawatir. "Dari mana bisa istri saya tiba-tiba hamil? Kenapa perutnya membesar seperti hamil 6 bulan? Padahal baru kemarin datang bulan." Kekhawatiran itu telah muncul karena memang semalam Mbak Sari bisa istirahat. Kondisi nafasnya masih teratur dan rasa sakitnya mereda semenjak perutnya itu dibacakan sholawat Nabi. Memang sudah lentur, tapi kondisi perutnya yang membesar itu tidak mengecil. Ini yang membuat suaminya khawatir. Nah, di pagi harinya itu, suaminya meminta temannya untuk menghubungi praktisi. Praktisi itu paginya datang ke tempat Mbak Sari dan menjelaskan kalau kondisi perutnya Mbak Sari ada sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Kalau di dalam perutnya Mbak Sari seperti sudah ada bayi yang akan segera lahir, padahal secara akalnya tidak mungkin. Nah, Mbak Sari yang tidak percaya dengan ucapan praktisi yang katanya ada janin yang siap dilahirkan. Mbak Sari pun saat itu juga memeriksa ke dokter. Sementara praktisi dengan suaminya mendampingi, Mbak Sari naik becak, dan suaminya serta praktisi itu menaiki sepeda motor. Sampailah ke satu puskesmas. Diperiksa oleh dokter, yang memang ada janin di perutnya Mbak Sari. Tapi tetap saja, Mbak Sari serta suaminya tidak percaya sepenuhnya kalau Mbak Sari sedang hamil.
Setelah mendapat konfirmasi dari puskesmas, mereka akhirnya pulang kembali. Setelah kepulangan dari puskesmas, praktisi ini mendapatkan bisikan gaib dan melihat ada yang ganjil di dalam perutnya Mbak Sari. Di dalam perut besar itu, benar adanya seperti janin, tapi bukan dari golongan manusia. Itu golongan dari tuyul yang pernah dibuang oleh Mbak Sari. Kemudian praktisi ini menjelaskan, lengahnya Mbak Sari saat datang bulan, itulah titik lemah manusia. Sebagai kaum yang paling mudah dirasuki atau dimasuki sosok gaib, itu membuat sosok gaib tuyul yang akhirnya bisa masuk ke dalam perutnya Mbak Sari agar bisa dilahirkan dalam wujud manusia. Tapi karena keinginan Mbak Sari dan suaminya agar kondisi perutnya benar-benar seperti orang yang normal, bukan orang yang mengandung, dan itu sempat membuat tetangga sekitar menjadi geger. Di situ ada banyak warga yang berdatangan menjenguk Mbak Sari. Mbak Sari kok perutnya besar? Kemarin kan perut Mbak Sari biasa saja. Di situ ada banyak warga yang berdatangan menjenguk Mbak Sari. Nah, disitulah akhirnya terjawab jelas bahwa selama ini Mbak Sari bukanlah pemilik tuyul itu, tapi itu semua karena tuyul yang tanpa tuan itu yang sengaja mengganggu kehidupan rumah tangga Mbak Sari, dan tuyul itu berhasil masuk ke tubuh Mbak Sari. Alhamdulillah, kata praktisi, setelah tahu bahwa itu adalah tuyul, tuyul itu ditarik dipaksa keluar oleh praktisi dengan membaca lantunan ayat ruqyah. Dan saat Mbak Sari ini diruqyah, ayat suci Al-Quran dibacakan, Mbak Sari seperti orang kelimbungan. Sakit, sakit, panas, panas. Teriakan-teriakan Mbak Sari menggema, sementara suaminya hanya bisa membisikkan kalimat istighfar. Mbak Sari beristighfar, tapi rasa sakit dalam perutnya benar-benar sangat menyiksa. Perutnya yang tadinya lentur tiba-tiba seperti mengeras, sangat mengeras, dan seakan-akan membesar. Tapi membesarnya ini ternyata di dalam tubuh atau di dalam perutnya Mbak Sari. Tuyul itu sedang berusaha tetap singgah di perutnya Mbak Sari dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditunjukkan untuk Mbak Sari. Butuh waktu setengah jam, disaksikan oleh para tetangga, sampai tetangganya benar-benar kebingungan harus bagaimana karena melihat kondisi Mbak Sari kesakitan dan ketakutan. Sakit, sakit, panas. Erangan terus menerus sampai setengah jam, dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah setengah jam itu kondisi perutnya Mbak Sari seperti orang yang benar-benar tidak dalam keadaan hamil, karena secara tiba-tiba perutnya Mbak Sari ini langsung mengecil seperti kondisi perut Mbak Sari yang sebelumnya. Loh, tuyulnya kemana? Katanya ada tuyul di dalam perutnya Mbak Sari. Di mana tuyul itu? Tuyul itu ternyata sudah disiapkan tempat oleh praktisi berupa botol kecil. Tuyul itu dimasukkan ke dalam botol itu, lalu ditutup. Bagi orang awam yang tidak mempunyai kelebihan, tidak akan bisa melihatnya. Tapi ada salah satu saksi kalau ternyata tuyul itu benar-benar ingin menjadikan Mbak Sari sebagai tuannya, bukan dari keinginan Mbak Sari sendiri, karena Mbak Sari tidak melakukan ritual apapun. Kesaksian dari orang yang bisa berkomunikasi dengan tuyul itu, dan penjelasan itu dibenarkan oleh praktisi. Akhirnya orang-orang sudah tahu bahwa Mbak Sari bukanlah pemelihara tuyul. Selama ini Mbak Sari yang difitnah melakukan pesugihan tuyul akhirnya terungkap. Alhamdulillah semua itu bisa terjawab dari orang yang bisa melihat tuyul itu. Semenjak kejadian itu, praktisi dan beberapa orang sekitar meminta praktisi itu untuk menjauhkan tuyul itu sejauh-jauhnya. Praktisi itu pun memagari rumahnya Mbak Sari agar tidak mudah dimasuki sosok gaib. Dengan 7 kali memutari rumah, praktisi itu memagarinya. Benar apa kata suaminya,
bahwa di balik setiap ujian akan dimuliakan. Dan semenjak saat itu, di masa pandemi, kiosnya Mbak Sari banyak pembeli karena warga sekitar tidak takut lagi belanja di tempatnya Mbak Sari. Semoga cerita ini memberikan wawasan dan pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.